Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 AKL. Di video ini, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang akan menjelaskan mengenai SPT. Kelompok ini terdiri dari saya, Anissa Putri Nurmala, Faisal Setiawan, Ilham Dwi Kurniawan, Safi Liasani, dan Vivi Gramesia. Selamat menyimak. Pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Berikut adalah contoh dari SPT. Dasar Hukum SPT 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 SE Dirjen Pajak Nomor SE 04/PJ 33 1998 tanggal 30 April 1998 tentang perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 518 PJ 2000 tanggal 4 Desember tahun 2000 tentang penyampaian surat pemberitahuan selain melalui kantor pos. 2. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 517/PJ/2000 tanggal 4 Desember tahun 2000 tentang tempat pengambilan surat pemberitahuan. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 01/PJ 9/2000 tanggal 24 April 2000 tentang pelaksanaan pelaporan menggunakan media elektronik. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 533/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta penyampaian surat pemberitahuan tahunan. 3. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 534/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 535/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 536/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 537/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK 03/2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK 04/2000 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 49 PJ 2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Bentuk format SPT. Formulir 1
1770 adalah formulir yang digunakan WP atau WOP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerjaan dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerjaan lepas. Misalnya, pemilik usaha, catering, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Formulir 1707S adalah formulir yang digunakan oleh WP atau OP dengan penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta. Tak hanya itu, pekerjaan yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja, sedikitnya 2, juga dapat melaporkan pajak dengan formulir 1770SS merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau serta 60 juta setiap tahunnya. Formulir ini ditunjukkan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal 1 tahun. Contoh SPT tahunan badan. Pada SPT tahunan badan 1771 dibersihkan informasi seperti NPWP, nama dan alamat pemotongan pajak, rincian penghasilan, perhitungan pemotongan PPh, dan informasi lainnya secara detail. Contoh SPT masa badan. SPT masa badan adalah untuk melaporkan pajak badan secara bulanan. SPT masa untuk pajak penghasilan atau PPh maksimal dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya, sementara untuk jenis SPT masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Pelaporan SPT. Yang pertama, sistem yang sudah online ini lebih mudah digunakan dibanding manual. Yang kedua, tidak perlu menjadi ahli perpajakan untuk melaporkan SPT tahunan. Yang ketiga, tentunya hal ini lebih memudahkan para wajib pajak yang ingin melapor. Yang keempat, aplikasi e-filing yang disediakan dilengkapi dengan panduan. Yang kelima, jadi apabila menemukan kendala atau kesulitan dalam mengisi data, Anda dapat melihat panduan tersebut. Lalu yang keenam, data yang Anda isikan pun dapat dijamin kelengkapannya sebab pada aplikasi lapor SPT online terdapat validasi dari sistem pusat. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. 1. Laporan keuangan untuk WP atau OP yang dilaksanakan. Yang kedua, penghitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus WP. Yang ketiga, bukti potongan formulir 1721, A1 atau A2 untuk WP status. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.